Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran PAI. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh di kelas 9. Adapun submateri yang akan kita pelajari, yang pertama itu pengertian dan hukum haji, yang kedua syarat wajib haji, yang ketiga rukun haji, yang keempat wajib haji, yang kelima sunnah haji, yang keenam larangan haji, yang ketujuh pengertian dan hukum umroh, yang kedelapan syarat wajib umroh, yang kesembilan rukun umroh, yang kesepuluh wajib umroh, dan yang kesebelas hikmah haji dan umroh. Adapun tujuan pembelajaran kita, semoga dengan pembelajaran kita kali ini siswa mampu menjelaskan pengertian haji dan umroh, menjelaskan pelaksanaan haji dan umroh, dan meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu pengertian dan hukum haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajja, yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Dan Mekah merupakan kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan di Mekah juga terdapat Ka'bah yang dijadikan sebagai kiblat bagi kaum muslim di seluruh dunia ketika melakukan sholat. Di samping wajib melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu, para jamaah pada saat di tanah suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Adapun tata cara melaksanakannya ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu. Setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Dan yang ketiga itu qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Adapun syarat wajib haji, yang pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu untuk melaksanakan haji. Adapun rukun haji, yang pertama yaitu ihram disertai dengan niat, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib atau secara berurutan mengerjakan itu semua. Yang selanjutnya yaitu wajib haji. Yang pertama yaitu ihram dari mikot, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga melontarkan jumroh Aqobah pada hari raya haji, yang keempat melontarkan 3 jumroh, yang kelima bermalam di Mina, yang keenam yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan, yang ketujuh yaitu tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Adapun sunnah dalam berhaji, yang pertama yaitu membaca talbiyah selama ihram, yang kedua berdoa sesudah membaca talbiyah, yang ketiga membaca zikir sewaktu tawaf, yang keempat sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan yang kelima masuk ke dalam Ka'bah. Adapun larangan dalam berhaji,
Yang pertama itu bagi laki-laki, memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya dan menutup kepala. Bagi perempuan yaitu menutup muka dan telapak tangan. Dan bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian, menghilangkan rambut atau bulu, memotong kuku, mengakadkan nikah, berburu dan membunuh binatang. Nah, yang selanjutnya itu pengertian dan hukum umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidup. Umrah ini juga sering disebut sebagai haji kecil. Semua ketentuan umrah hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umrah lebih sederhana dibandingkan pelaksanaan haji. Adapun syarat dari wajib umrah, pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat yaitu merdeka. Adapun rukun umrah, yang pertama itu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Dan wajib umroh yang pertama itu ihram dari mikotnya, yang kedua menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Hikmah dari haji dan umroh yaitu manfaat bagi individu, menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Diampuni segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah dengan kerinduan akan Baitullah. Mengingatkan akan perjuangan Rasulullah yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Melatih sifat sabar dan disiplin, serta mendorong untuk berkurban lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya. Adapun manfaat bagi umat Islam, yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia, media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. Lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, untuk pelajaran kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangannya dalam pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.